Halo semua, selamat datang di Ari Autovlogger Channel. Dan ya, hari ini tanggal 4 April tahun 2022 jam 3:52, berangkat dari kawasan Fresh Market. Nah, ini adalah bulan puasa hari kedua nih ya, hari Selasa. Dan para pedagang juga sudah banyak yang jualan. Ini sebentar lagi dirubung orang ini karena apa namanya, cuaca panas banget. Jadi nah ini udah ya, udah kiri udah dirubung orang itu. Banyak sekali pedagang di Fresh Market ini. Tapi ini sebentar lagi penuh dan mobil nggak bisa lewat gitu. Mungkin ya sekitar setengah 5 atau jam 5-an lah gitu ya. Saya maghrib itu kan jam 6, jadi udah pasti penuh di sini. Mau beli takjil ya. Iya, masuk Jalan Ratna. Oke. Iya. Ini belum lihat maps ya, jadi biasanya udah lihat maps gitu. Ya, untuk kali ini perjalanan seperti biasa dari kawasan Fresh Market menuju Syahid Sudirman Center. Nah, ini adalah kita lihat lewat di perempatan tersibuk di Jalan Ratna. Perempatan tersibuk di Jalan Ratna. Dan sambil lihat map ini mumpung macet. Ini udah macet loh jam segini. Iya, jalan tol masih lancar. Jalan tol masih lancar. Kemudian planning akan lewat jalan tol, bukan di apa namanya, bukan di arteri ya, lewat jalan tol. Karena di arteri macet loh di sekitaran Plaza Mandiri itu. Jadi karena orang sudah pulang kerja, ini lumayan apa namanya, lumayan macet nih. Ya, bensin sekarang masih sekitar Pertamax 92 itu 12.500 di Pertamina, dan Pertalite masih 7.650. Ini Anda lihat ya di Jalan Ratna. Jam 3.55 itu sudah berderet tuh mobil. Ya, Jakarta sudah normal, Jalan Ratna juga sudah. Sebenarnya rencana mau beli bensin sih di situ, di Vivo situ. Di Vivo itu kita lihat dulu ya. Katanya masih 11.900, tapi ya kita lihat dulu lah nanti. Karena di Shell sendiri sudah 16.000. 16.000 ya lumayan ya. Ya karena ini sudah mulai aktivitas normal, jadi orang-orang sudah mulai banyak mengkonsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar. Dan ya kita lihat di Vivo berapa, 12.900. Lambat ya, oke lah. Dia lebih mahal 400 perak kalau yang Oktan 92 ya, pertama. Ini di kawasan depan Superindo. Ada apa macet? Karena ada yang parkir di jalan, di bahu jalan. Oh enggak, ada yang mau masuk di Java Land Coffee.
Ya memang di Dokter Ratna ini memang kalau ada yang parkir aja di satu pinggir jalan itu udah langsung macet, karena jalannya itu kecil jadi gantian. Memang seharusnya harus mempunyai tenggang rasa yang sangat tinggi, nggak boleh pakai ego ya kalau di Jalan Ratna ini, karena oh tidak, itu ada blind van wahana yang mau masuk ke Javalen Coffee. Macetnya. Nah, apa begitu ya? Dan di Superindo sendiri juga sudah mulai padat. Ya, orang mulai belanja untuk kebutuhan Lebaran. Karena sini sekarang sudah mulai normal, jadi untuk Lebaran kayak beli kue-kue, minuman lah apa nah, untuk sajian Lebaran nanti ya sudah mulai stok. Tapi ya nggak gitu-gitu juga sih, karena untuk stok nyetok begitu ya memang harus. Tapi yang biasanya sih bukan untuk stok ya, karena untuk apa namanya, untuk sodakoh gitu ya, untuk sedekah. Aduh, bener-bener nih Gojek. Untuk sedekahnya itu ke rumah-rumah yatim segala macam, itu biasanya dikasih paket-paket ya THR lah ya, kalau misalnya di komplek-komplek itu ya, satpam, buangan sampah gitu biasanya dikasih apa namanya, ya bingkisan lah gitu, hampers THR bingkisan Lebaran namanya. Ayo, ini listrik mau kemana? Ini nanti sebentar lagi mungkin di sini udah macet, apalagi nanti udah hampir 10 hari kedua ya, atau 10 hari ketiga. Wah, oh 10 hari ketiga biasanya mereka sudah siap-siap untuk mudik Lebaran. Siap untuk mudik Lebaran, jadi pada ini ya, pada packing atau sudah mulai perjalanan gitu. Ya memang momen Lebaran ini memang Idul Fitri dan segala macamnya, perintilannya itu memang sangat berkesan ya, karena untuk Idul Fitri tahun 2022 ini memang sudah mulai mereda ya pandemi. Jadi kemarin sempat 2 tahun udah ada pembatasan, dilarang mudik segala macam. Dan sekarang sudah mulai ada pelonggaran. Jadi pelonggarannya itu seperti apa namanya, antigen atau apa ya, nggak perlu vaksin lah segala macam, karena corona sendiri sudah mulai mereda di Indonesia. Jadi tapi tetap harus waspada karena masih mengintai gitu, karena kasus-kasus positif juga masih banyak, kasus aktif ya maksudnya udah masih banyak ya. Kita berada di depan sinar matahari, jadi mungkin gambar agak siluet ya. Ya nggak apa-apa lah, supaya ini bisa dapat dokumentasi gitu ya di tahun ini. Ya sambil nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Surat-surat ya perlu untuk perkembangan channel ini supaya bisa bermanfaat bagi
masyarakat banyak dan masyarakat luas. Aduh, ini bagaimana ini, ya Allah. Kita lihat di sana di atas LRT sudah berderet kereta-kereta yang akan jadi armada. Mungkin sudah mulai mau masuk depo ya, terminalnya di Jatimulya. Ya, bersih dulu kacanya supaya bening. Suasana sore ini masih ramai lancar ya, karena mungkin orang-orang pada malas keluar atau bagaimana. Ini mungkin juga orang-orang yang baru pulang kerja ya dari kantornya yang sekitaran Bekasi, Cikarang. Terlihat sudah pilar-pilar di sebelah kiri untuk kereta cepat dan juga sebelah kanan untuk LRT. Jadi tol Jakarta Cikampek di sekitaran Halim, Jati Bening, Jatiwaringin itu sudah mulai punya suasana baru. Dan katanya sih LRT udah mau jalan di September tahun ini ya, tahun 2022. Jadi kita lihat aja nanti apa yang udah pasti akan menguntungkan banyak pihak ya, banyak pihak penyelenggara transportasi atau pihak penumpang, masyarakat umum. Yang penting tiketnya ada promo, ada murah gitu ya. Jadi bisa sangat membantu masyarakat yang tadinya tergencet ya, masa minyak goreng juga udah mahal banget, bensin udah naik gitu ya. Jadi udah pasti tarif angkutan transportasi juga sudah naik juga gitu. Semoga LRT ini juga nggak naik gitu, karena dia pakai tenaga listrik ya, pakai tenaga listrik. Jadi lebih apa ya, lebih hemat lah gitu, lebih hemat. Dan moga-moga imbasnya ke tarifnya murah, masyarakat yang senang, diuntungkan gitu. Dan juga semoga bisa mengatasi kemacetan karena mengurangi pemakaian jalan di transportasi darat seperti mobil. Tapi memang sih perlu penyesuaian ya, karena kalau yang biasa naik bis itu mungkin ini apa namanya, berasa gitu, sudah biasa lah gitu untuk naik angkutan umum. Untuk yang biasa naik angkutan umum ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang biasa naik angkutan pribadi seperti mobil, motor dan sebagainya, mungkin kebiasaan apa namanya, punya jalan, punya kaki lah istilahnya ya, tiba-tiba harus apa namanya, harus naik angkutan umum seperti LRT yang harus nunggu antri segala macam gitu. Ya semoga. Tapi kalau misalnya terpaksa, misalnya harga BBM juga udah mulai naik banget, mungkin bisa jadi solusi sih. Jadi orang-orang lebih beralih ke kereta cepat atau bukan kereta cepat, kereta LRT. Ini truk udah pada ini ya. Honda
Ya, kita lihat di sana, jauh di sana stasiun LRT. Cukup megah. Kita bayar tol dulu ya. Tol dalam kota itu sekarang adalah tarif barunya 10.500, naik 500 perak. Tapi kalau karena kebiasaan ya tap aja gitu, itu nggak kerasa loh. Saya juga baru nyadar ketika lihat papan board itu tadi waktu itu ya, tapi udah beberapa hari setelah itu gitu, udah lihat berita bahwa tarif tol dalam kota sudah naik 500 perak, jadi 10.500. Nggak kerasa. Oh, psikologis juga ya, jadi kayak ya kita harus menyadari bahwa ini memang mungkin harus naik gitu ya. Ya semoga pelayanannya jauh lebih baik. Tapi jalan tol ini sering macet gitu. Tapi memang kadang-kadang orang mengartikan jalan tol itu jalan bebas hambatan atau jalan yang tidak ada hambatan sehingga nanti macet. Bukan. Tol itu artinya jalan berbayar gitu. Jalan berbayar, jadi jalannya itu kalau kita lewat harus bayar gitu. Mau kondisi macet atau enggak, kita aja jadi pilihan gitu. Ya so far Google Maps benar, masih lancar sampai di depan mana ini, menjelang Indomaret, sekitaran Cawang ya. Kita jelang apa namanya, di jelang Menara Saidah. Stasiun LRT udah mulai jadi. Ya, moga-moga kita punya budaya baru. Tuh lihat Menara Saidah, berdiri dengan apa ya, tegak. Tapi sebenarnya doyong, miring katanya. Jadi nggak boleh dipakai lagi. Sayang sih kalau sudah ada bangunan yang bagus gitu terus kita lihat tidak terpakai gitu ya. Seharusnya sih diperbaiki gitu. Cuma mungkin butuh biaya. Cuma sayang aja saya ngelihatnya tuh terbengkalai gitu ya. Oh ya, ini sudah bulan April. Jadi di jalan tol sudah ada sensor kecepatan ya, maksimum dan minimum. Oh, wow. Ya tiba-tiba dia ya, CRV lama ini. Ini sodok aja dia. Ya sampai di depan, bukan depan ya, menjelang flyover Kuningan sudah mulai masih lancar. Dan di seberang kita atau lawan arah kita ini sudah macet banget. Mungkin karena jam kerja itu berpendek ya, atau enggak karena nggak ada istirahat jadi bisa pulang cepat, 1 jam gitu. Jadi orang-orang sudah mulai pulang, jadi nggak, kalau pulangnya bareng-bareng ya udah macet. Itu ada gedung BRI sebelah kanan kita ya.
Jadi saya nggak tahu ya kenapa kok ngerasanya nggak pernah lihat itu gedung dibangun, tak tahu ada gitu. Tak tahu ada aja. Jadi teman-teman pernah nggak lihat merasa kayak gitu tuh? Kita lewat tiap hari lewat sini tuh, tak tahu nongol aja tuh gedung di situ, ada yang jogrok aja gitu. Ya mungkin karena kecanggihan teknologi sekarang ya, teknologi konstruksi yang mungkin lebih cepat gitu untuk membangun sebuah bangunan. Masih lancar di sini. Tadi sih di Maps terlihat di arteri Gatot Subroto ya, sekitar pertemuan SCBD itu macet. Kita lihat ya, kita sampai sini masih lancar sekali. Jadi Google Maps itu betul. Betul. Cuaca cukup cerah, sangat cerah malah, karena panas sekali terik. Ya ini ujian ya buat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Panas terik ini ya harus dikuat-kuatin, karena ini memang ujian. Kita harus beribadah dengan takwa. Tapi ya jangan terus naik mobil pelan-pelan kayak gini nih, mobil putih. Pelan-pelan gitu. Ini jalan tol bro. Wow bener nih. Di sebelah kiri jalan kita naik bau jalan tapi enggak. Bahuners buru kali dia ya. Tuh sampai di sini nggak macet. Kenapa ya? Karena memang pertemuan antara arus yang dari SCBD sama yang dari sini, dari Gatot Subroto. Kita masuk ke Jembatan Lingkar Semanggi. Jembatan Lingkar Semanggi ini memang apa ya, jembatan yang karya anak bangsa, jembatan lingkar gitu ya, jembatan melengkung. Jadi diperlukan kehati-hatian bagi para driver atau para pengemudi untuk melewati jalan ini, dan harus mematuhi batas kecepatan karena berbahaya kalau di sini ugal-ugalan. Di sini batas kecepatannya adalah 40 maksimum ya, jadi harus diikutin karena bisa membahayakan kalau hilang kendali ya. Posisi di atas loh, jadi harus betul hati-hati gitu ya. Ya kita udah masukin Jalan Jenderal Sudirman, sekitar Karet di sini ya. Ben Hill udah macet aja tadi saya lihat tengok. Ya di Ben Hill itu ada, di bulan Ramadan tuh biasanya ada yang jualan takjil, banyak banget di situ jualan, dan rata-rata memang ayo
namanya, penjual di sana jualannya ya takjil seperti kolak, gorengan, lontong, apa gitu ya. Ada juga yang jual nasi kapau, nasi padang gitu, lauk pauk juga ada di situ. Ya, dilihat dari apa namanya, trotoar juga sudah banyak yang pulang. Ya, kita sudah sampai di kawasan Syahid Sudirman Center. Udah mulai pada pulang ini ya, rame nih, udah mulai pada bawa tas, tenteng-tenteng gitu. Ya, kita masuk di sini. Parkir ya, masuk dari gerbang sini. Ya, kita sudah sampai. Kita udah ambil parkir di sini 1 jam 5.000. Oke, sudah sampai tak tujuan sekarang di lobi gedung Syahid Sudirman Center. Dan terima kasih banyak semua yang sudah menemani saya berjalanan dari Fresh Market Cikunir tadi sampai ke Syahid Sudirman Center. Dan jangan lupa untuk like jika Anda suka dengan video ini, dan kemudian Anda jangan lupa untuk komen, coret-coret, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, semoga channel ini cepat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya parkir dulu dan see you next video. Bye.